Pekalongan, kota yang diakui dunia sebagai kota batik. Di sana, kekayaan dan budaya terjalin erat dalam setiap helai kain yang dilukis dengan malam panas. Tapi tahukah kalian, di balik indahnya motif parang rusak atau mega mendung, tersembunyi persaingan yang tidak hanya melibatkan harga dan kualitas. Ini melibatkan darah dan jiwa. Kisah ini membawa kita ke sebuah kampung padat di Pekalongan, di mana puluhan juragan batik bersaing memperebutkan gelar Raja Malam. Tokoh kita adalah Haji Makmur, seorang juragan yang dulunya disegani, kini termakan oleh iri dan dengki terhadap rival utamanya, Bapak Soleh. Jalan yang dipilih Haji Makmur bukanlah negosiasi. Ia memilih kiriman santet. Bukan sekadar santet biasa, tetapi teluh gendong mayit, sebuah ilmu hitam yang menjamin target dan seluruh keluarganya akan sakit keras secara misterius. Usahanya hancur, dan perlahan, mereka akan tertidur tanpa bangun lagi, seolah diculik oleh mayat tak terlihat. Namun di Jawa, setiap ilmu hitam memiliki roh penjaga yang menuntut kesetiaan. Dan setiap santet yang dilempar adalah kontrak yang harus dibayar lunas. Malam ini, kita akan saksikan bagaimana Haji Makmur, dalam kebutaan keserakahan, mengubah kain batik miliknya menjadi kain kafan untuk dirinya sendiri. Kita akan melihat bagaimana santet yang ia kirim, berbalik merobek-robek kekayaan dan tubuhnya. Wani ora, dengarkan baik-baik. Karena di Pekalongan, motif batik termahal bukanlah motif liris, melainkan motif karma. Kampung Kalimade, Pekalongan, sebuah kampung yang hidup dari gemuruh kompor malam dan suara canting yang menari di atas kain putih. Ini adalah medan perang ekonomi yang sesungguhnya. Dua nama besar mendominasi. Pertama, Batik Makmur Jaya, milik Haji Makmur. Usahanya sudah turun-temurun. Ia dikenal karena batiknya yang kaku, mengikuti pakem lama, dan sifatnya yang angkuh. Ia merasa berhak atas kejayaan di kampung itu. Kedua, Batik Soleh Kencana, milik Bapak Soleh. Soleh adalah juragan generasi baru. Batiknya inovatif, warna-warninya cerah, dan desainnya mampu menembus pasar Jakarta dan Eropa. Soleh juga dikenal karena sifatnya yang dermawan dan selalu berbagi rezeki. Sejak 2 tahun terakhir, Batik Soleh Kencana melesat meninggalkan Batik Makmur Jaya. Puncak kekesalan Haji Makmur terjadi saat pameran dagang besar di Jakarta. Haji Makmur sudah menyiapkan desain terbaiknya, tetapi yang terjadi adalah penghinaan. Para pembeli asing dan domestik berbondong-bondong mengabaikan stand miliknya dan berdesakan di stand Soleh. Seorang pembeli asing di hadapan Haji Makmur berkata, "Batik Makmur Jaya terlalu kaku, motifnya sudah mati. Kami mencari roh yang ada pada batik milik Soleh." Kata-kata itu, "motifnya sudah mati," menghantam Haji Makmur telak. Ia merasa dihinakan. Ia merasa warisannya dicuri. Pulang dari Jakarta, Haji Makmur tidak lagi berpikir bisnis. Ia hanya memikirkan pembalasan. Haji Makmur mulai mencari jalan gelap. Ia bertanya kepada kenalan lamanya, seorang bandar tekstil di Tegal yang juga terkenal licik. Bandar itu memberinya satu nama, Mbah Rungsit, seorang dukun di pedalaman Gunung Slamet, yang spesialisasinya adalah menghancurkan usaha orang lain dengan tumbal nyawa. Jauh di dalam dirinya, Haji Makmur meyakinkan diri, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga diri dan martabat warisan keluarga. Malam itu, di tengah hujan gerimis yang dingin, Haji Makmur meninggalkan Pekalongan, menuju kegelapan Gunung Slamet yang diselimuti kabut abadi. Gubuk Mbah Rungsit terbuat dari anyaman bambu yang sudah lapuk, berdiri di tepi jurang yang curam. Di dalamnya udara terasa pengap dan sangat dingin,
Padahal di luar api kemenyan mengepul tak henti. Mbah Rungsit adalah pria tua yang tubuhnya sangat kurus, tetapi otot lehernya tampak tebal dan uratnya menonjol. Matanya berwarna kuning keruh. Kau datang membawa dengki yang tebal. Haji, dengki dari kain yang gagal, sapa Mbah Rungsit, bahkan sebelum Haji Makmur membuka mulut. Haji Makmur langsung menyampaikan keinginannya. Aku ingin usaha Soleh hancur total, dan dia serta keluarganya menderita sampai mati. Aku ingin dia tahu siapa Raja Malam yang sesungguhnya di Pekalongan. Mbah Rungsit tersenyum, senyum yang penuh belatung dan kerak neraka. Aku punya ilmu yang pas. Namanya teluh gendong mayit, Mbah Rungsit menjelaskan. Teluh ini tidak menggunakan media biasa seperti jarum atau tanah kuburan. Teluh ini menciptakan khodam mayit yang secara fisik tidak terlihat, tetapi kehadirannya dapat dirasakan sebagai rasa dingin yang mencekik dan lemas yang mematikan. Khodam ini akan menggendong jiwa korbannya perlahan-lahan. Korban akan merasa sakit, tetapi dokter tidak akan menemukan penyakit apapun. Usaha akan hancur karena seluruh pekerja dan keluarga akan didera sakit mendadak. Pada akhirnya korban akan tertidur dan tidak akan pernah bangun, seolah dibawa pergi oleh hantu gendongan. Syaratnya sangat mengerikan. Yang pertama adalah tumbal awal, berupa uang, perhiasan, dan yang terpenting, kain batik termahal milik Haji Makmur yang sudah dibatik dengan tangan dan mengandung jiwanya. Yang kedua adalah kontrak. Haji Makmur harus meneteskan darah di kain batik itu. Kain itu akan menjadi wadah bagi khodam mayit. Dan yang terakhir adalah hukum karma. Jika khodam gagal masuk ke rumah Soleh, atau jika Soleh memiliki pagar yang lebih tinggi, khodam itu akan mencari wadah yang terdekat, yaitu dirimu sendiri dan kainmu. Khodam mayit akan menggendongmu sampai kau membusuk di atas kasurmu, Haji. Haji Makmur tidak ragu. Dendam telah menutup matanya. Ia mengambil batik parang kencana termahal miliknya. Dan ritual pun dimulai. Mbah Rungsit meletakkan kain batik itu di atas tanah. Ia mengambil pisau ritual. Haji Makmur tanpa gemetar menyayat telapak tangannya. Darahnya menetes bukan ke tanah, tetapi langsung ke motif parang rusak di kain batik itu. Motif yang dulunya melambangkan kekuasaan, kini melambangkan kontrak maut. Setelah darahnya meresap, Mbah Rungsit merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, kain batik itu tampak bergerak sendiri di atas tanah, seolah didiami oleh entitas yang baru. Ini adalah teluhmu, Haji. Kubur kain ini di perempatan jalan menuju rumah Soleh. Khodam mayit akan berangkat dalam 3 hari. Dan kau akan melihat usahanya menjadi kuburan, kata Mbah Rungsit. Menyerahkan kain yang kini terasa dingin dan berat, Haji Makmur kembali ke Pekalongan, membawa kain kutukan itu. Haji Makmur melaksanakan perintah Mbah Rungsit. Ia mengubur kain batik berdarah itu di tengah malam, di perempatan jalan yang sering dilewati mobil batik Soleh Kencana. 3 hari kemudian, teror dimulai. Tiba-tiba, 8 karyawan utama batik Soleh Kencana, termasuk ahli pewarna dan pembatik senior, terserang penyakit aneh. Mereka demam tinggi, muntah-muntah, dan mengeluh kedinginan yang menusuk tulang, bahkan di bawah terik matahari Pekalongan. Mereka tidak bisa bekerja. Bersama dengan itu, tidak seperti biasanya penjualan batik Soleh Kencana anjlok drastis. Soleh bingung. Dokter hanya mendiagnosis taifus massal, tetapi Soleh tahu, ini tidak wajar. Pada hari berikutnya, di malam hari Soleh didatangi mimpi buruk. Ia melihat bayangan hitam besar sedang menggendong putrinya yang tertidur. Ia terbangun dan langsung menghubungi ayahnya di Solo, seorang sesepuh yang masih memegang teguh ilmu hikmah Jawa. Ayah Soleh langsung datang ke Pekalongan. Begitu menginjakkan kaki di rumah Soleh,
Dia merasakan hawa mayat yang sangat kuat di sekitar rumah. Ini adalah teluh gendong mayit. Sangat keji. Dia bertujuan mencuri nyawa orang terdekatmu dan merusak jiwamu perlahan-lahan, ujar Ayah Soleh dengan tatapan tajam. Ayah Soleh kemudian mengungkapkan sebuah rahasia. Keluarga Soleh ternyata memiliki tameng ilmu laduni yang diwariskan dari para wali di Jawa. Ilmu ini adalah ilmu keseimbangan dan kebaikan. Setiap energi jahat yang masuk akan langsung dinetralkan oleh energi kebaikan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Inilah mengapa Soleh selalu dermawan dan jujur, karena ia secara tidak sadar selalu memperkuat pagar batin yang melindungi jiwanya. Ayah Soleh memulai ritual perlawanan. Dia meminta Soleh untuk membatik sebuah kain putih kosong dengan motif doa dan niat baik yang tulus, menggunakan malam yang telah didoakan. Pada hari ketiga, Soleh menyelesaikan batiknya. Kain putih itu kini memiliki motif rumit yang bercampur dengan tulisan Arab kuno halus. Ayah Soleh membawa kain itu ke perempatan jalan, tempat khodam mayit bersemayam di bawah tanah. Dia menggali dan menemukan kain batik berdarah milik Haji Makmur. Khodam ini terikat pada darah pemiliknya. Dia tidak bisa masuk ke jiwa yang suci, jadi dia akan berbalik mencari tuannya, katanya. Ayah Soleh meletakkan kain batik parang kencana berdarah itu di atas kain doa milik Soleh. Kemudian merapal ayat-ayat pelindung dengan suara yang menggelegar. Tiba-tiba, kain batik berdarah itu terbakar sendiri dengan api berwarna hijau pucat. Tepat pada saat kain itu menjadi abu, khodam teluh gendong mayit dilepaskan dari ikatan bumi. Dia tidak bisa masuk ke rumah Soleh. Dia tidak bisa kembali ke Mbah Rungsit yang sudah tewas. Dia melesat menuju ke satu-satunya sumber energi yang mengikatnya, darah Haji Makmur. Haji Makmur sedang merayakan keberhasilannya. Dia mendengar kabar bahwa karyawan Soleh sakit massal dan usahanya kolaps. Dia tertawa senang, memandang tumpukan kain batik di gudangnya. Tiba-tiba Haji Makmur merasakan dingin yang amat sangat menusuk tulang belakangnya. Dingin itu begitu intens, seolah dia sedang dipeluk oleh es abadi. Dia mencoba menyalakan pemanas di rumahnya, tetapi suhu badannya terus menurun. Dia mulai menggigil hebat. Kedinginan itu adalah sentuhan khodam gendong mayit. Khodam itu telah menggendong Haji Makmur. Sejak saat itu, penderitaan Haji Makmur dimulai. Dia mengalami sakit yang sama persis seperti karyawan Soleh. Demam tinggi, muntah, dan lemas tak berdaya. Dokter datang, tetapi sama seperti kasus Soleh. Mereka hanya mendiagnosis gejala flu parah. Namun, di kamar Haji Makmur khodam mayit mulai bekerja. Setiap malam, saat Haji Makmur tidur, dia mendengar suara bisikan bayi yang merengek tepat di belakang lehernya. Dia merasakan berat badan tak terlihat di punggungnya, seolah ada bayi yang sedang digendong. Berat itu membuatnya sesak napas, hingga dia sering terbangun tengah malam dalam keadaan panik. Dalam 2 minggu, kondisi Haji Makmur menurun drastis. Dia tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Dan yang paling mengerikan, tubuhnya mulai membusuk dari dalam. Kulitnya, terutama di area punggung, mulai menghitam seperti arang. Bau busuk yang amis dan anyir mulai menyeruak menembus baju dan selimutnya. Bau itu adalah bau mayat yang membusuk, bau dari khodam yang sedang menyantapnya. Bisnisnya hancur. Para pekerja di Batik Makmur Jaya tidak tahan dengan bau busuk yang menyebar dari kamar Haji Makmur, dan suasana mencekam di rumah itu. Mereka semua berhenti, pesanan dibatalkan. Uang mengalir keluar. Dalam 1 bulan Batik Makmur Jaya yang angkuh itu ambruk total. Haji Makmur akhirnya menyadari, dia telah menjadi tumbal dari santetnya sendiri. Dia memanggil istrinya.
Dengan suara parau yang nyaris habis, ia merintih, "Kain berdarah itu. Aku yang salah. Aku yang menggendong. Aku yang mati." Istrinya panik memeluknya, tetapi Haji Makmur hanya bisa meronta dalam kedinginan yang membakar. Pada malam terakhirnya, dia sendirian. Dia merasa berat yang tak tertahankan di punggungnya. Dia mencoba merangkak, tetapi tubuhnya sudah terlalu busuk dan lemas. Di saat ia berjuang menarik napas, dia mendengar suara mendesis dingin di telinganya. "Terima kasih, Haji. Kain ini nyaman. Kini waktunya kau menjadi kafan." Saat pagi menjelang, Haji Makmur ditemukan meninggal. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar. Rian punggungnya penuh luka menghitam yang tidak dapat dijelaskan. Di atas dadanya ada lipatan kain yang sudah usang dan berbau busuk, seolah kain itu sendiri yang membunuhnya. Kematian Haji Makmur menjadi rahasia umum di Pekalongan. Wagata. Ini adalah balasan dari dengki yang dibatik dalam darah. Batik Makmur Jaya tutup selamanya. Sementara batik Soleh Kencana, setelah pulih dari serangan itu, justru semakin berjaya. Soleh dan keluarganya memimpin usaha dengan ketulusan dan selalu berbagi rezeki. Ayah Soleh hanya berpesan, "Di Pekalongan kita melukis keindahan di atas kain. Jangan pernah melukis kejahatan di atas jiwa. Karena setiap guratan dosa akan kembali menjadi kain kafan yang menjerat lehermu sendiri." Dengki adalah iblis, dan bagi juragan batik yang keserakahannya melampaui batas, kain yang dia cintai justru menjadi media penghukumannya yang paling mengerikan.